Pernah mikir kayak gini gak sih? Dulu kita sedekat itu loh. Tapi kenapa sekarang kita kayak kutub utara dan selatan ya? Tahu keberadaan satu sama lain. Tahu satu sama lain. Tapi rasanya jauh banget. Kayak jarak yang misahin kutub utara sama selatan. Atau mungkin orang-orang sekarang pada bilang, dulu kita sedekat nadi, tapi sekarang cuma sekedar penonton story. Nah, buat yang ngerasa kayak gitu, mungkin teman-teman cocok nih ngedengerin podcast malam ini. By the way, aku seneng bisa bawain konten kali ini bareng teman-teman. Ya, buat teman-teman yang lagi ngerasain hal itu, semoga teman-teman bisa dengerin podcast ini sampai akhir ya. Ya, balik lagi sama perasaan yang kayak tadi. Balik lagi sama pembahasan kita sebelumnya. Pernah gak di satu titik kita itu kenal sama dia, tapi sekarang kita cuma jadi penonton story-nya dia. Dia juga kayak gitu sama kita. Sekedar jadi penonton setia mungkin, atau salah satu kontak yang ngisi kontak nomor handphone kita di HP dia. Ya apapun itu, pasti ada sebabnya dong. Ada sebabnya kenapa pohon yang daunnya menguning akan gugur. Sama kayak gitu. Bakalan ada sebabnya kenapa dia yang dulunya dekat sekarang malah jadi jauh. Pasti ada alasannya, aku yakin. Mungkin dia yang dulu dekat pernah merasa hanya dianggap sebagai teman, hingga pada akhirnya rasanya itu dia harus menjauh supaya dia masih dalam batas pertemanan. Atau mungkin dulu dia yang pernah dekat, kemudian dipisahkan dengan orang dari masa lalu. Ya apapun itu. Tapi emang kalian mau selamanya cuma jadi penonton story sampai mungkin waktu yang gak ditentuin? Atau mungkin kalau orang yang bakal ganti nomor handphone, ya sampai nomor handphonenya berganti, atau sampai ganti handphone baru, atau sampai nungguin handphone kita itu ke restart ulang. Kalau aku sih enggak ya. Rasanya aku pengen tetap ngejalin hubungan baik sama orang lain. Percuma dong kontak kita banyak, tapi dari sekian banyak itu yang ngechat hanya 1-2. Atau yang dulunya deket cuma jadi sebatas penonton story. Yang dulunya suka ketawa bareng, bercanda bareng, cerita bareng, cuma jadi sebatas, oh aku kenal kamu dan kamu kenal aku. Tapi pasti pada bingung dong memperbaikin hal itu gimana. Aku juga bingung sih mau ngasih taunya gimana. Karena kan setiap masalah itu punya masing-masing cara untuk nyelesainnya sendiri. Dan setiap orang tentu aja dong gak mungkin berpisah sejauh itu dengan
cara yang sama atau dengan masalah yang sama, pasti caranya beda, masalahnya juga beda. Tapi apapun berbagai kasus itu, aku rasa kita gak perlu nunggu dia ngechat kita. Kita gak perlu nunggu dia itu ngebales story kita atau ngebales snap kita. Gak perlu. Terkadang kita juga perlu jadi orang pertama yang ngebuka pembicaraan supaya silaturahmi tetap jalan. Canggung, memang canggung. Orang yang dulunya deket, terus ada jarak, terus sekarang berusaha untuk dekat lagi. Tetap canggung pada awalnya. Tapi percaya deh, kecanggungan itu bakalan hilang seiring berjalannya waktu. Ya, meskipun hubungannya gak sebaik dulu, tapi bakalan jauh lebih baik kan? Kalau kita udah gak ada rasa sakit hati lagi di hati, bakalan lebih baik lagi kalau dengan orang itu kita masih bisa berteman. Gak ada yang nyalahin dia, dan gak ada yang nyalahin kamu kok buat untuk tetap menyukainya, untuk tetap menjadikannya sahabat, atau apapun yang diinginkan. Gak ada yang bisa nyalahin. Karena setiap orang itu punya hak dan kebebasannya masing-masing. Mulai dari kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, bahkan kebebasan untuk jatuh cinta. Gak ada yang larang, dan gak ada yang berhak untuk ngehentiin semua itu, gak ada. Kamu berhak, aku juga berhak. Tapi susah gak sih jadi orang pertama yang memulai pembicaraan setelah adanya jarak? Susah dong pasti. Aku juga ngerasain hal yang susah dong. Karena gak semudah itu buat cari topik pembicaraan setelah adanya permasalahan besar. Gak semudah itu dan gak segampang itu. Tapi percayalah, lambat laun orang itu ataupun kamu juga bakalan ngerasain kayaknya gue sama dia cocok. Mungkin kita temenan aja kali ya. Meskipun kita pernah ada rasa, tapi gak ada yang larang kan kalau sekarang kita temenan. Gak ada yang larang kan kalau kita masih berhubungan. Tapi itu kalau kasusnya real ya. Mungkin kalau kasusnya real, kita masih bisa ketemu dia di jalan, di kampus bagi yang satu kampus, atau di kosan bagi yang satu kosan. Maksudnya kosan cewek ya, sesama cewek. Emang masalah hanya tentang cowok dan cewek? Enggak dong. Kadang kan ada seorang sahabat cewek sama cewek yang terkena masalah, terus jadinya jauh. Ada kan kasus yang kayak gitu. Kalau masalahnya virtual rasanya beda lagi. Udah kenalnya secara online, pernah ada rasanya tanpa bertemu bertatap muka, terus tiba-tiba ngejauh. Gak tahu gimana caranya ngebuka pembicaraan, gak tahu caranya balik lagi dan ngerasa baik-baik aja kayak dulu. Tapi meskipun online kadang banyak yang bilang rasanya itu nyata. Jatuh cintanya dengan suara. Kebanyakan orang bilang gitu ya. Tapi orang jatuh cinta itu kebanyakan tanpa sebab. Kalau nanyain sebab, mungkin kebanyakan malah gak bisa jawab kenapa dia bisa jatuh cinta sama itu orang.
Karena jatuh cinta itu mendadak dan gak butuh alasan kan. Tapi gak tahu gimana rasanya meskipun virtual pasti tetap terasa nyata. Orang virtual yang nemenin ngerjain tugas mungkin, nemenin kerja, atau orang virtual yang nanyain kabar, nanyain gimana ceritanya hari ini. Justru kadang orang yang seperti itu yang lebih dicari daripada orang yang di real cuma sekedar chat lagi di mana, di sini. Oh ya udah gitu. Mungkin gitu ya. Aku juga nggak tahu gimana pastinya. Tapi kalau aku pribadi mungkin sama aja kayak real. Ada baik dan buruknya. Ya, kalaupun kita emang sekarang udah jauh, coba deh sedikit-sedikit buka topik pembicaraan, sedikit-sedikit berusaha mencairkan suasana, atau sedikit-sedikit berusaha untuk mendekatinya, tapi tidak ada maksud lain, cuma maksud untuk baikan, jadi teman. Stop di situ. Karena cerita yang sama gak pernah bisa diulangin pada lembar yang berbeda. Beda lagi kalau alurnya udah berbeda. Apapun itu, mungkin yang sekarang jadi penonton story atau lagi jauh, ayo semangat. Jangan cuma jadi penonton story. Ayo coba ingat, dulu kalian sedekat apa sampai bisa kalian bahasan-bahasan kecil aja ketawa. Gak kangen sama masa-masa itu? Kalau aku sih kangen. Kangen ketawa bareng, kangen ngobrol bareng, ceritain tentang apa yang terjadi hari ini, ceritain tentang kegiatan hari ini, ceritain tentang semua yang aku rasain hari ini. Aku kangen, jujur. Tapi ya udah, waktu nggak bisa diputar dan masa lalu nggak bisa diperbaikin. Apa yang udah terjadi, biarlah terjadi. Jadikan pelajaran untuk kedepannya, supaya lebih berhati-hati dalam masalah hati, berhati-hati dalam masalah hubungan, berhati-hati dalam ucapan. Makasih udah dengerin audio ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di podcast pertama aku. Jadi perkembangannya gimana? Boleh dong nanti dikabarin lewat kolom komentar. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.